وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyrulillah wala hawla wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bangun pagi, sholat subuh, dan bisa melanjutkan materi kita. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Kita sampai di jual beli yang terlarang, maksudnya hal-hal yang terlarang. Kemarin horor, kemudian sekarang kita masuk yang kedua, yaitu riba. Riba, seperti yang telah kita ketahui bersama, berarti tambahan. Sebagaimana makna secara bahasa, artinya ya tambahan. Secara istilah berarti tambahan pada sesuatu yang khusus. Yang khusus apa? Ini ada dua, yaitu pada barang yang ribawi atau pada hutang piutang. Itu nanti jatuhnya riba. Jadi dari riba fadl sama dari riba nasi'ah. Barang ribawi ya ini barang. Tadi disebutkan mengenai riba adalah tambahan pada barang yang khusus. Ini menunjukkan bahwa riba tidaklah berlaku pada tiap tambahan. Jadi nggak semua tambahan dikatakan riba ya. Maka dalam jual beli misalnya kita tukar mobil dengan 2 buah mobil, maka tidak ada masalah karena mobil bukan barang ribawi. Jadi ketika kita ngomongkan riba fadl, maka ini batasannya adalah barang ribawi. Jadi syariat memang sudah mematok, menentukan barang-barang itu nggak boleh loh ditukar-menukarkan dengan ada lebihan jika sejenis. Misal juga kita tukar kitab dengan 2 kitab, 1 kitab dengan 2 kitab, juga nggak masalah. Namun dikatakan riba ketika ada tambahan dan terjadi pada barang yang diharamkan. Adanya suatu tambahan, yaitu barang riba tadi. Barang ini disebut barang atau komoditas ribawi. Ada 6. Emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, garam. Jadi Nabi ketika ngomongkan 6 bukan berarti cuma 6 gitu. Karena Nabi punya keistimewaan yaitu jawami'ul kalim, punya mukjizat yang namanya atau istilahnya jawami'ul kalim. Jadi sebuah pernyataan yang ringkas tapi maknanya luas gitu. Itu nanti sehingga dalam usul fikih atau ilmu fikih dikenal sebagai illah gitu. Illah. Jadi sebab sesuatu itu diharamkan, sebab sesuatu itu dihalalkan untuk apa gitu. Ya, ada emas, ada perak, ada gandum, ada kurma, ada garam. Gandumnya pun ada 2 macam, gandum halus, gandum kasar. Jadi nanti kalau dikiaskan ke beras, ya gabah sama beras. Gabah tukar gabah yang harus sama dan tunai. Beras tukar beras juga harus demikian. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, ad-dahabu bid-dahabi, emas tukar emas, wal fiddatu bil fiddati, perak tukar perak, wal burru bil birri, gandum ditukar dengan gandum. Gandum yang kasar, wasairu bis sairi, gandum yang halus ditukar dengan gandum yang halus. Watamru bitamri, kurma tukar kurma, wal milhu bil milhi, garam tukar garam. Mislan bimislin, kalau jenisnya sama, maka ini kurang ya. Sini sebelumnya ini ada sawaan bisawain. Jadi harus salah, timbangannya harus sama. Kemudian yad dan biadin, tunai. Nah, di sini penulisannya kurang. Ada sawaan bisawain sini. Waman zada awistazada faqad arba. Siapa yang kemudian nambahi atau minta tambah, maka dia sudah melakukan riba. Dalam konteks ini loh, yang sama, emas-emas, perak-perak, gandum-gandum, kurma-kurma, garam-garam. Kemudian
Al-akhidu wal mu'ti fihi sawa. Orang yang ngambil sama yang minta sama aja. Minta tambah sama ngambil tambah sama aja. Dalam hadis ini kita bisa memahami dua hal. Satu, jika barang yang sejenis ditukar, semisal emas dengan emas, gandum dengan gandum, maka syaratnya dua, yaitu tunai dan semisal. Semisal itu maksudnya yuk beratnya, volumenya, pokoknya ukurannya itu sama. Ya, sesuai dengan urufnya. Nah, misal di kampung itu beras itu diliterin, atau garam itu diliterin, ya literannya harus sama. Kalau ditimbang, ya timbangannya harus sama. Yang kedua, jika barang masih satu ilah, ini tadi yang saya bilang, ilah. Ilah itu satu, apa ya istilahnya, satu kondisinya, satu keadaan yang menyebabkan dia harus muncul hukum. Jika barang masih satu ilah atau satu kelompok ditukar, maka satu syarat yang harus dipenuhi yaitu tunai. Walau dalam takaran atau timbangan salah satunya berlebih. Maksudnya apa? Di sini dikatakan emas perak ini ilahnya adalah samania, yaitu barang yang dijadikan alat tukar. Berarti termasuk di sini mata uang. Gandum, kurma, garam ini masuk dalam kategori bahan pokok. Itu ilahnya. Nah, ketika ini ditukar dengan di atas, maka boleh bebas nilainya, tapi harus tunai. Itu ya. Tidak ada orang beli beras ya tunai. Jangan kredit, beras nggak boleh dikreditkan. Orang beli apa namanya gandum juga sama, beli kurma juga sama. Kemudian, apakah barang ribawi hanya terbatas pada 6 komoditas di atas? Para ulama mengkiaskan dengan barang lain yang semisal. Namun mereka berselisih mengenai ilah atau sebab mengapa barang tersebut digolongkan sebagai barang ribawi. Nah, ini pernah kita bahas ya. Jadi mereka berselisih pendapat. Ilahnya seperti apa nih? Ulama Hanafiyah dan Hambali, mereka mengatakan ilahnya pada emas, perak, karena kedudukannya adalah barang yang ditimbang. Sedangkan 4 komoditi lainnya adalah barang yang ditakar. Di Hanafiyah sama Hambali lebih ke arah timbangan dan takaran. Emas perak itu ditimbang, kemudian komoditas lain ditakar. Malikiyah ilahnya pada emas dan perak karena keduanya alat tukar atau sebagai barang berharga untuk ditukar. Dan sebab ini hanya berlaku pada emas dan perak, sedangkan untuk 4 komoditas lainnya sebagai makanan pokok. Ini Malikiyah. Syafi'iyah ilahnya pada 4 komunitas yaitu karena mereka sebagai makanan, dan ini qaul jadid, perkataan terbaru ketika di Mesir, sedangkan menurut perkataan lama ketika di Baghdad, beliau berpendapat bahwa keempat komunitas tersebut memiliki ilah yaitu sebagai makanan yang dapat ditimbang dan ditakar. Ulama Syafi'iyah lebih menguatkan qaul jadid dari Imam Syafi'i, sedangkan untuk emas dan perak karena keduanya sebagai alat tukar atau sebagai barang berharga untuk ditukar. Jadi ulama Syafi'iyah sama Malikiyah hampir sama. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia berpendapat 4 komoditas adalah sebagai makanan, sedangkan emas perak adalah alat tukar. Ini juga mirip. Sehingga emas perak karena memiliki ilah yang sama dengan mata uang, logam maupun kertas. Jadi ini mirip dengan Syafi'iyah sama apa namanya? Sama Malikiyah. Pendapat terkuat dalam masalah ini adalah faedah dari Syekh Sa'ad bin Nasir As-Sasri, adalah dengan menggabungkan ilah yang ada. Jika dapat menyimpulkan bahwa emas dan perak karena alat tukar, oleh karena itu mata uang dimisalkan dengan emas dan perak. Sedangkan untuk 4 komunitas lainnya, ilah mereka adalah karena makanan, dan makanan dapat ditakar dan ditimbang. Oleh karena itu, berlaku riba dalam beras, daging, karena keduanya adalah makanan yang dapat ditakar dan ditimbang. Sebagai contoh,
Jika kita tukar beras jelek dengan beras bagus, maka harus tunai dan timbangannya juga harus sama. Jadi ini pendapat yang menggabungkan semua pendapat yang ada. Sehingga macam-macam riba dalam hal ini adalah ada dua. Riba fadl ini yang terkait dengan komunitas ribawi, yaitu terjadi pada barang yang di atas tadi yang sejenis, ya toh, uang tukar uang, emas tukar uang, emas tukar emas, gitu kan, perak tukar perak, gitu. Nah, ketika sejenis dan ada tambahannya, contohnya menukar emas 24 karat dengan 18 karat dengan salah satu dilebihkan dalam hal timbangan, atau menukar 10.000 dengan pecahan 1.000-an, namun jumlahnya hanya 9 lembar. Yang kedua ini sering ya pas apa namanya mau Idul Fitri itu loh, jalan-jalan itu riba itu. Kemudian yang kedua riba nasiah, yaitu riba yang terjadi pada barang sejenis dan atau beda jenis namun masih dalam satu sebab ilah dan terdapat tambahan dalam takaran dan timbangan dikarenakan waktu penyerahan yang ditunda. Ada penundaan penyerahan. Ini beras kalau kamu bayar tunai 10.000, kalau kamu bayarmu seminggu lagi ya 12.000 lah. Atau sepakat 10.000, tapi ternyata nggak dibayar-bayar, pas bayar 10.000 nggak mau. Ya justru 10.000 lah mau bayarmu telat, tambahin 2.000. Penambahan karena ada tunda itu riba nasiah. Contoh di sini membeli emas melalui tukar menukar dengan uang. Namun uangnya ditunda alias dibeli secara kredit atau utang. Kemudian yang ketiga riba qard, yaitu riba dalam utang piutang dan diisyaratkan adanya keuntungan timbal balik berupa pemanfaatan seperti berutang untuk dipersyaratkan dengan pemanfaatan rumah dari orang yang berutang. Ini umum ya di kita. Umum nih salah gitu ya. Orang mau pinjam duit, gandengan tanah, sawah. Nah, terus dapat duitnya, sawahnya digarap sama yang punya utang, yang ngutangin gitu kan, sama yang duit gaden, yang memegang gadennya gitu. Ini juga riba. Ya. Masuk misal mahasiswa nih, ngutang temennya, terus eh, temennya dibilangin, nek kamu utangin saya nanti tiap pagi tak anterin ke kampus. Itu juga riba. Tambahan-tambahan seperti itu tidak diperbolehkan. Ya utang-utang aja. Nah, kita masuk di contoh jual beli yang mengandung riba. Setelah kita memahami riba di atas, maka kita masuk ke contoh-contohnya. Yang pertama jual beli inah. Dan jual beli inah ini dijadikan oleh Nabi SAW sebagai pertanda kemunduran umat. Nabi SAW mengatakan, idza tabayatum bil inah, kemudian wattaba'tum adna bal baqari, wa raditum bizar'i, wa taraktumul jihad, salatallahu alaikum dulal. Kalau kamu sudah senang jual beli secara inah, gitu, Pacar cuci muka, bibi cuci muka. Kalau kamu sudah senang jual beli secara inah, jar, wajar, jar, cuci muka, bibi cuci muka. Kalau kamu sudah senang jual beli secara inah, kemudian kamu senang ikuti ekor sapi, ya, dan kamu senang dengan jual beli apa namanya pertanian, ya, dan kamu tinggalkan jihad, maka Allah akan menghinakan kamu, melingkupi kamu dengan kehinaan, layan zi'uhu hatta tarji'a ila dinikum, dan kamu nggak akan dikembalikan pada kemuliaan sampai kamu kembali pada agama. Ya, sehingga itu disebutkan oleh Nabi sebagai ciri kemunduran kaum muslimin ketika transaksinya sudah tidak menggunakan prinsip-prinsip Islam dan ditinggalkan. Maka itu alamat kalau kaum muslimin itu mundur. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Maka kita perlu untuk tahu nih apa nih jual beli inah nih. Jangan sampai nanti nggak tahu. Nggak tahu terus ngelakoni gitu. Maka kan yang pernah saya sampaikan toh, hukum asal semua muamalah transaksi itu boleh sampai ada dalil yang melarang. Kita harus tahu hal-hal yang dilarang apa nih. Kalau emang kita pengen jadi seorang pengusaha, kita harus belajar untuk mengetahui hal-hal yang dilarang dalam apa namanya muamalah.
Wanifidina azani Allah ya. Kita masuk yang pertama yaitu jual beli inah. Ini jual beli ribawi ya. Ada beberapa definisi mengenai jual beli inah yang disampaikan oleh para ulama. Definisi yang paling masyhur adalah seorang menjual barang secara tidak tunai kepada seorang pembeli. Kemudian ia membelinya lagi dari pembeli tadi secara tunai dengan harga lebih murah. Tujuan dari transaksi ini adalah untuk mengakali supaya mendapat keuntungan dalam transaksi utang piutang. Jadi ada transaksi jual beli kredit terus dibeli lagi gitu dengan harga lebih murah. Contoh, pemilik tanah ingin pinjam uang kepada si miskin, bukan pinjam uang, pengen dipinjami uang. Misal ya, biar kamu nempel nih, yang punya tanah di sini yang kaya misal Angga, yang disasar sama Angga duitnya lebih-lebih, gitu. Terus pengen nyari orang yang mau pakai duitnya, tapi nanti dia pengen ribanya sebenarnya, tapi dia tahu pernah ngaji riba itu haram gitu. Nah, ketemulah sama Yahya, teman ngajinya dulu, tapi kemudian dalam kondisi lagi kesusahan. Angga pengen duitnya jangan sampai dimakan sama bank, dipotong bank. Ya caranya dia utang-utangin, tapi dia tahu kalau diutangin dari ribanya haram. Maka dia melakukan ini nih. Karena saat itu ia belum punya uang tunai, ya, nah, maka yang punya tanah tadi mengatakan kepada si Angga, mengatakan kepada Yahya, saya jual tanah ini kepadamu secara kredit, ya Yahya, sebesar 200 juta dengan pelunasan sampai 2 tahun ke depan. Otomatis kan Yahya punya utang 200 juta. You. Nah, Yahya punya utang 200 juta yang harusnya kemudian dicicil kan selama 2 tahun. Kalau dibagi 2 berarti kan setiap tahunnya 100 juta. Sebulannya kira-kira 10 juta lah. Nah, setelah jalan sebulan, datang Angga. Tanahnya tak beli lagi sini secara tunai. Kenapa? Karena Yahya butuh duit cash. Gitu. Butuh duit cash. Gitu. Jadi mau tanah yang belum lunas tadi dijual lagi ke Angga secara tunai. Nah, sebesar 170 juta. Contoh di kitab ini ya. Sehingga apa? Sehingga Yahya dapat duit cash 170 juta, Angga dapat balikan. Dengan lepas 170 juta, dia dapat tanahnya balik lagi dan dapat utangan 200 juta. Nah, artinya di sini pemilik tanah sebenarnya melakukan akal-akalan. Dia ingin minjemin 170 juta dengan pengembalian 200 juta. Nggak ingin kehilangan tanah. Tanah hanya sebagai perantara. Kenapa? Karena ditarik lagi sama Angga. Gitu. Namun keuntungan dari untung utang di atas adalah hanya ingin dicari yaitu 30 jutanya ini. Inilah transaksi inah. Ini termasuk di antara trik riba. Karena setiap piutang yang mendatangkan keuntungan itu adalah riba. Ya. Paham nggak? Ini kalau konteksnya tanah, motor juga bisa. Gitu. Ya, Mas Angga aku pengen milih duit 15 juta. Terus gini sih, tukunan motorku iki kredit 20 juta. Untuk ngono Mas. Cicil selama setahun. Berarti per bulannya anggaplah 1,5 juta atau 2 juta lah. Gitu. Cocok nggak? 10 bulan ya, dia cocok. Wes. Nah, gue butuh 15 juta toh. Nah, motor mau tak tukune 15 juta. Nyo, 15 juta. Nah, motor tak gowo, berarti gue jadi utang aku 20 juta ya toh. Kesannya kayak jual beli gitu. Tapi sebenarnya itu trik riba. Sehingga Nabi mengingatkan tentang riba yang bulat kayak gitu, itu sebagai riba. Apalagi yang terang-terangan. Apalagi yang terang-terangan. Terang-terangan piye? Ya wis, nyoh ngutang 10 juta balikin 12 juta ya. Itu terang-terangan itu. Itu luwih haram lagi. Itu udah nyata-nyata kayak gitu tuh haram. Wong yang bulat aja kemudian dinyatakan sebagai riba, apalagi yang terang-terangan, jelas riba nek gue. Padang itu, jelas padang riba. Mengenai hukum jual beli ini, para fuqaha berbeda pendapat dikarenakan penggambaran jual beli tersebut yang berbeda-beda. Jadi perbedaannya bukan soal inahnya, tapi
nek ngene piye, nek model ngene, sijine nek model gitu gimana gitu kan. Situlah ada perbedaan. Jadi bukan inahnya yang mereka berbeda, tapi inah dalam bentuk seperti ini gimana? Kalau inah yang dalam bentuk seperti ini gimana? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad tidak membolehkan jual beli tersebut. Sedangkan bagaimana dinukil dari Imam Syafi'i, beliau membolehkannya karena beliau hanya melihat dari akad secara lahiriah sehingga menganggap sudah terpenuhinya rukun dan tidak memperhatikan ada niat di balik itu. Namun yang tepat, jual beli inah dengan gambaran yang kami sebutkan di atas adalah yang diharam. Kenapa diharamkan? Ya karena ada hadisnya yang melarang. Gitu. Ini alasannya pertama, untuk menutup rapat jalan menuju riba. Jika jual beli ini diperbolehkan, maka sama saja boleh menukar 200 juta dengan 120 juta, namun yang salah satunya ditunda. Itu sama aja riba. Ya ini logika aja ya. Ini bisa diterima, bisa enggak ya. Tapi yang jelas penukaran ini tetap harus ada underlying, harus ada bendanya yang dijadikan landasan. Yaitu tadi tanah contohnya. Kalau yang tak contohin tadi motor. Tapi yang paling penting ini loh, ada dalilnya kok. Idza tabayatum bil inah. Jika kamu jual beli dengan inah. Wa akhadtum adna bal bakor, dan kamu mengambil atau mengikuti ekor-ekor sapi, artinya hidupmu tuh fokus sama bisnis. Kemudian waraditum besar, dan kamu ridho dengan pertanian, maksudnya sibuk. Kemudian wataroktumul jihad, dan kamu tinggalkan jihad. Sallallahu alaikum udulal, Allah akan lingkupi kamu dengan kehinaan. Berarti kan ini hal-hal yang hina nih. Hina, kemudian sibuk dengan wedhus, sapi, kambing, kemudian sibuk dengan pertanian, gitu, meninggalkan jihad, ini kan hina semua. Nah, tapi solusinya bukan berarti terus kon jual beli yang nggak riba, bukan semata-mata gitu tok gitu loh. Bukan kon ninggal ke sapi-sapi, bukan kon ninggal ke pertanian, bukan. Ini salah paham kalau kayak gitu. Boleh kita beternak, boleh kita berkebun, boleh kita transaksi jual beli gitu kan. Tapi harus benar gitu. Makanya di sini dikatakan la yanzi'uhu hatta tarji'u ilaihi. Akan cabut kehinaan sampai kamu kembali kepada agama. Yaitu apa? Yang benar, yang pakai ilmu. Dapat dari mana? Belajar majelis ilmu gitu loh. Gitu. Kalau kamu belajar, maka kebodohan terangkat, maka nggak mungkin kamu jual beli inah. Maka nggak mungkin kamu kemudian ternak tapi sampai lupa sholat. Maka nggak mungkin kamu ke sawah sampai nggak mau sholat gitu loh. Ya, sehingga orang harus paham bahwasanya di sini 4 hal ini dilarang. Ya, berarti jual beli inah itu nggak boleh. Syekh Al-Fauzan hafizahullah sangat menekankan bahwa ada 2 jual beli yang mesti dibedakan, yaitu jual beli tawaruk dan jual beli inah. Intinya maksud beliau adalah 2 macam jual beli tersebut berbeda. Jadi ada tawaruk, ada inah. Tawaruk itu apa? Ini ada nih akad tawaruk di perbankan. Tawaruk adalah membeli barang secara tidak tunai. Kemudian menjual lagi dengan tunai kepada orang lain, bukan pada penjual pertama. Dengan harga yang lebih murah dari harga saat dibeli. Kalau inah, urusannya Angga sama Yahya tok. Gitu. Tapi kalau tawaruk, ya barangnya si Angga dijual ke Yahya secara tidak tunai. Berarti kan Yahya duwe utang ke Angga nih 200 juta atau tadi contohnya tadi. Nah, karena Yahya butuh duit, maka barang yang sudah dimiliki tapi belum lunas itu dijual. Dia ngerti nek dijual balik ke Angga itu akan jadi inah, dijualnya ke Fadal. Nah, itu tawar. Nah, yang pertama tadi inah, yang kedua adalah tawar. Contoh, Ahmad beli motor secara kredit dari Angga. Seharga 15 juta. Kemudian masih dalam tempo pelunasan, artinya motornya belum lunas, Ahmad Yahya tadi sudah butuh duit dan dia menjual kepada si B. Gitu. Si B sama Habibi ya, dengan harga 13 juta. Ya, maka dalam hal ini namanya tawaruk. Jadi sebenarnya maksud Ahmad adalah butuh 13 juta, namun ia hanya punya uang untuk mencicil motor 1 juta. Jika ia beli motor dengan cicilan 1 juta tadi, lalu masih dalam waktu perentakan kredit,
pelunasan kredit, ya jual motor itu lagi pada B dengan harga lebih murah yaitu 13 juta secara kontan. Nah, maka inilah jual beli tawaruk. Cuma kita temukan pada istilah ahli fikih Hambali. Artinya tawaruk ini ada di mazhab Hambali. Ulama mazhab lain memasukkan pembahasan jual beli di atas dengan pembahasan bayu inah. Jadi ada ulama lain yang mendefinisikan ini ya tetap inah walaupun dijual ke pihak lain. Nah, kemudian definisi jual beli inah. Ini belum disebutkan ya hukumnya apa ya. Jual beli inah, ada definisi mengenai jual beli inah yang disampaikan para ulama. Ya, definisi yang paling masyhur adalah seorang menjual barang secara tunai, kemudian ia membeli lagi dari pembeli tadi secara tunai dengan harga lebih murah. Contoh, Sofyan menjual motor kepada si A seharga 15 juta dan membayarnya dilunasi 2 tahun. Namun belum dilunasi oleh si A, Sofyan beli lagi motor ini dengan harga 30 juta dan dibayar kontan. Sebenarnya yang terjadi adalah si A ini, si Ahmad ini butuh duit 13 juta, bukan butuh motor. Sehingga jual beli motornya hanyalah perantara, namun maksudnya adalah minjam uang. Untuk maksud peminjaman ini, Sofyan yang ingin meminjamkan uang pada si A menjualkan motornya padanya. Lalu Sofyan membeli lagi motornya dari si A dengan harga lebih rendah dari penjualan. Sama saja maksudnya adalah Sofyan meminjamkan uang pada si A 13 juta. Nanti dikembalikan 15 juta, sedangkan motor cuma buat akal-akalan. Sehingga dari sini sebenarnya yang terjadi adalah jual beli inah adalah utang dengan kedok jual beli dan bermaksud mencari untung dari utang tersebut. Padahal ada suatu buah kaidah yaitu kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Jual utang yang di dalamnya ada keuntungan itu adalah riba. Dan dosa riba bagaimana disampaikan oleh Rasul SAW, la'anallahu la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahi wa qalahum sawa. Dilaknatlah ya, oleh Rasulullah SAW orang-orang yang makan riba, wakil-wakilnya, penulisnya, kemudian saksinya, dan dia mengatakan sama aja. Maksud sama semua dijelaskan oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri, yaitu sama dalam dosa, sama dalam beramal yang haram. Walaupun mungkin bisa berbeda-beda dosanya, masing-masing orang itu, tapi tentang ribanya mereka sama-sama berbuat dosa. Lalu hukumnya gimana? Hukum jual beli inah? Ya, mengenai jual beli inah ini para fuqaha berbeda pendapat dikarenakan penggambaran jual beli yang beda-beda. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad tidak membolehkan jual beli inah tersebut. Sedangkan yang dinukil dari As-Syafi'i beliau membolehkan karena beliau mungkin hanya melihat dari sisi dohir akadnya. Ini berulang ya? Ini berulang. Oh enggak, Ding. Jadi Imam Syafi'i lebih ke ngelihat akadnya udah terpenuhi akadnya nih, ada barangnya, ada serah terimanya, ada pembayarannya. Sehingga tidak memperhatikan niat di balik itu. Namun yang tepat jual beli inah dengan gambaran yang disebutkan di atas adalah jual beli yang diharapkan. Kenapa? Karena untuk menutup pintu menuju riba. Kemudian ada dalilnya juga. Lalu kalau terkait tawaruk gimana? Jadi ininya kalau inah nggak boleh ya, hukum inah nggak boleh. Sekarang kalau tawaruk gimana? Tawaruk yang tadi itu motornya dijualnya bukan balik lagi ke Angga tapi ke Fajar gitu. Maka mayoritas ulama membolehkan jual beli tawaruk, terserah ia menamakannya dengan tawaruk sebagaimana mazhab Hambali atau ia menamakan dengan istilah lain. Alasan mereka yang membolehkan adalah keumuman firman Allah wa ahallallahu baik dan Allah halalkan jual beli. Alasan lainnya adalah sabda Nabi SAW, bi'il jam'a bid-darahim summa bata' bid-darahim janiban. Janganlah kamu melakukannya, jualah semua kurma itu dengan dirham, kemudian beli dengan dirham pula. Hadis ini dimaksudkan kalau Nabi SAW tidak mengizinkan tukar-menukar langsung kurma kualitas bagus dengan kurma kualitas rendah dengan takaran yang berbeda. Artinya, harus takarannya sama dan kontan. Sedangkan kalau kurma yang jelek, kalau kita jual dulu dan sejumlah
dan dapat sejumlah uang, lalu kita beli ke rumah bagus, maka ini dibolehkan. Ini artinya jika dalam satu transaksi tidak nampak bentuk dan maksud riba, maka tidak ada masalah. Sama halnya dengan jual beli tawaruk, sama sekali tidak ada bentuk riba di dalamnya. Kenapa? Karena barangnya nggak kembali kepada yang punya. Artinya apa? Solusi kalau kemudian kamu udah beli barang secara kredit belum lunas, tapi kemudian kamu butuh duit, nah jual tuh barang. Kemana? Ke orang lain, jangan kepada penjualnya. Nah, jual kepada penjualnya dilarang dalam Islam. Nah, jual kepada orang lain. Ya, wallahu ta'ala. Penutupnya, sungguh berbeda dua macam jual beli tersebut. Perbedaan keduanya terlihat jelas. Jual beli inah, ya, kita menjual dan membeli pada pihak yang sama. Sedangkan jual beli tawaruk, membeli dan menjualnya pada pihak yang berbeda. Sehingga dari sini jelas hukumnya berbeda. Ya. Jual beli inah jelas mengandung trik riba. Catatan yang perlu diperhatikan bagi orang yang ingin melaksanakan transaksi tawaruk adalah karena tawaruk ada unsur utang piutang, maka seharusnya dilakukan dalam keadaan butuh, bagaimana dalam hal berhutang. Jadi utang tuh kalau nggak butuh jangan. Terus di HP cek nyodek normal, terus harus kredit HP nggak usah. Ya, udah punya motor, mau kredit motor nggak usah. Jangan membiasakan seneng utang, nggak bagus utang itu. Kemarin saya isi kajian di Jogja itu, misalnya ketika kita ngutang 1 juta, lalu kita belum bayar di dunia, ditagih di akhirat tuh. Nah, ditagihnya gimana caranya? Di sana la dinaro wala dirham, nggak laku mata uang jenis apapun nggak laku. Maka ya 1 juta yang ada tadi itu misal ya konversi ke pahala. Misal kamu sholat jamaah pahalanya 25 gitu. Biar gampang hitungnya, 25. Itu kalau 1 juta itu dibagi 25, ketemunya 40.000. 40.000 terus dibagi 5, ketemunya 800. 8.000, maaf. 8.000. 8.000 dibagi 360, ketemunya 22,2 tahun. Artinya apa? Utangmu 1 juta di dunia yang harusnya bisa diselesaikan dengan gampang. Buat tunda-tunda sampai nggak kebayar, ahli warismu juga nggak mau bayar, misal gitu. Maka di akhirat kamu harus mengganti dengan pahala sholat jamaah 22,2 tahun. Kan eman-eman banget pahalanya. Ya, itu kalau pakai contoh hitungan model seperti itu. Nah, kalau kemudian pahala ini kurang, ya dosa orangnya dipindah ke kamu. Kak, yang harus kita pahami adalah utang itu kalau nggak penting, kalau nggak butuh banget, jangan. Jangan gampang nih. Jangan gampang nih. Apalagi untuk urus hal-hal yang nggak penting, buat ganti HP, itu, buat apa. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua, hendaknya barang yang dijual setelah sebelumnya dibeli tidak tunai, benar-benar telah menjadi milik si penjual. Artinya benar-benar dikuasai dan dimiliki, bukan dikuasai oleh beberapa pihak lain. Jadi kayak motor tadi yang dibeli Yahya tadi, ya benar-benar itu motornya Yahya, bukan motor patungan Yahya sama Syafi'i, bukan. Benar-benar motornya Yahya. Kenapa? Nanti berlaku kaidah lagi, barang yang nggak dimiliki nggak boleh dijual. Lu setengahnya punya Syafi'i kok kemudian dijual, gimana ceritanya? Dan kadang ada juga kayak gitu. Beli rumah nggak tunai, ternyata rumahnya kongsian antara bapak sama anaknya gitu. Bapaknya butuh duit, rumahnya dijual gitu. Padahal anaknya melu nyicil gitu. Ini kan nggak boleh gitu. Maka pembahasan tawaruk ini juga menunjukkan bahwa barang yang sudah dibeli secara kredit sudah jadi milik pembeli seutuhnya. Nah, tinggal pembelinya sendiri apa beberapa. Kalau beberapa ya berarti milik beberapa orang. Artinya kalau kita mau menjual barang yang dimiliki beberapa orang ya harus dapat izin dari yang lainnya. Coba lihat bagaimana kelirunya perkreditan yang ada di negeri ini. Kalau kita beli motor secara kredit, pihak perkreditan masih menganggap motor tersebut menjadi miliknya. Lah iya, makanya dinamakan leasing. Tulis itu artinya nyewa. Jadi kamu kalau ke leasing, kamu itu dianggap nyewa motor. Begitu kamu sudah nyewa sampai sekian tahun, ya baru motornya nyopen gitu loh. Tapi karena ya kan nggak lunas, maka yang nyewa ya narik ini motorku kok, nah, itu loh. Maka itulah yang terjadi. Motor tersebut akan ditarik dari pihak pembeli. Padahal yang tepat motor yang sudah dibeli secara kredit sudah jadi milik pembeli, bukan lagi milik penjual, walaupun diberi secara tidak tunai. Jadi
Kita tuh kalau membeli sesuatu baru DP, itu secara hukum itu udah barang kita. Nah, cuman kita ya punya kewajiban bayar kurangannya gitu loh. Jangan lari. Ini barangku tak pek. Kok Melayu ya nggak boleh juga. Kemudian yang kedua, jual beli muzabanah dan muhaqalah. Ini termasuk jual beli yang dilarang dalam konteks ribawi. Muzabana adalah setiap jual beli pada barang yang tidak diketahui takarannya, timbangannya, atau jumlahnya ditukar dengan barang lain yang sudah jelas takarannya, timbangannya, atau jumlahnya. Gue apa Pak D ini? Pelem mas. Pirang kilo lah, mboten ngertos. Ini enaknya mau telung karung. Biasanya tak tukar beras kental. Jadi kita nggak tahu beratnya berapa itu mangganya. Dan di dalam karung lagi. Gitu. Nah, di sini dicontohkan adalah menukar kurma yang sudah di kilo dengan kurma yang masih di pohon. Nah, nggak jelas. Di sini terdapat riba karena tidak jelas takaran kedua kurma yang akan ditukar. Padahal syarat ketika menukar barang ribawi yang sejenis harus tunai dan takarannya harus sama. Nah, muzabana ini takarannya nggak jelas. Jadi kalau contoh saya tadi kurang tepat ya. Tadi mangga ya berarti penukarnya ya mangga juga. Ya iya aku udah pelem enak nih aroma manis. Misal tadi yang tiga karung itu mangga yang asem itu apa mangga apa? Mangga sekecut loh enggak. Oh, sengir, wani atau sengir itu kan. Oh, belum kecut toh, ya, tak joli aroma manis itu sak timbang ya, 50 kilo gitu. Ya. Kan iki sok pangan nek kan kok tangguh campuran es buah misal gitu. Aku bakul es buah Mas. Nggih pun, nah, ini nggak boleh ya itu. Harus ditimbang biar jelas. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang berkata, "Anna Rasulullah shallallahu alaihi wasallam naha anil muzabana." Nabi SAW melarang dari muzabana. Wal muzabana itu istara'u as-samari bisamri as-samari bisamri kailan wa bai'ul karmi bizanibi kailan. Nabi SAW melarang muzabana. Muzabana itu adalah ya, seorang yang membeli buah yang masih di pohon ditukar dengan yang sudah ditimbang, atau membeli anggur yang masih di pohon ditukar dengan anggur yang sudah. Jadi ini konteksnya perbedaannya lebih ke satunya sudah ditimbang, satunya masih di pohon, nggak jelas. Ya, tapi jenisnya sama, yaitu kurma dengan kurma, kailan ditimbang, gitu. Kemudian apa namanya, el karomi, anggur yang yang masih di pohonnya gantung, karmi, bizabib dengan yang sudah ditimbang. Maka ini nggak boleh. Itu muzabana. Kemudian muhakolah, yaitu jual beli dengan menukar gandum yang ada pada mayangnya dengan gandum yang bersih hanya dengan menaksir. Jika hal ini terjadi pada gandum, maka terdapat riba karena tukar menukar gandum dengan gandum harus diketahui takarannya. Jadi gampangannya gabah neng kresek di karung ditukar dengan gabah yang masih di sawah. Sawah dalam artian masih di tanamannya. Wes daripada sampean ngerek, daripada sampean harus panen, nah, sawahmu sepatok ini tak ijoli gabahku keringnya loh, tak ijoli rongton ya. Kan rasa meme, rasa manen. Oh ya wes deal, nah, ini muhakolah nggak boleh. Apakah mungkin terjadi? Mungkin. Kepada siapa? Kan sekarang nyari buruh susah. Buruh panen ini loh, susah. Begitu ada, nanti yang jemur ya susah. Bisa jadi ini punya sawah seorang yang tua yang kemudian dia udah kan nggak gampangin. Ini nggak boleh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, nah Nabi Shallallahu alaihi wasallam anil muhaqalah wal muzabanah. Nabi SAW melarang dari jual beli muhaqalah dan muzabanah. Namun ada bentuk jual beli yang dibolehkan, padahal semisal dengan muzabanah dan muhaqalah yaitu dikenal dengan jual beli aroya. Muhaqalah nggak boleh, muzabanah nggak boleh. Aroya adalah menukar kurma basah yang ada di pohon dengan kurma kering karena ada hajat. Jadi di sini ada hajat. Ibnu Hajar berkata, la tajuzul ariyah illa lihajatin. Al-haid ilal bai' au lihajatin al-mustari ila rutab. Transaksi aroya nggak boleh kecuali ada keperluan, yaitu apa? Si penjual sangat butuh untuk menjual.
benar-benar butuh kepepet gitu, karena emang nggak punya apa namanya, nggak punya barang yang lain gitu. Atau si pembeli sangat butuh untuk mendapatkan kurma basah. Kenapa orang sangat butuh dengan kurma basah? Ya, mungkin pengen buat buka, mungkin buat terapi biar punya anak. Maka para ulama menjelaskan bahwa jual beli aroyah diberi keringanan dengan beberapa syarat. Satu, bisa ditaksir dengan kurma basah ketika akan menjadi kering. Ini basah, keringnya ya kira-kira sekilo lah. Ya sekali itu kering sekilo. Maka yang ditukar tidak lebih dari 5 wasak, tidak lebih dari 130 kilo. Dilakukan oleh orang yang butuh pada kurma basah. Tuh. Kemudian orang yang menginginkan kurma basah telah memiliki uang, hanya punya kurma itu untuk bisa ditukar. Tukunan wae toh, randidit. Ya sekiranya jumlahnya nggak boleh banyak-banyak ya. Terus contoh jual beli riba lagi yaitu jual daging dengan hewan. Nggak boleh. Itu apa? Tidak boleh melakukan jual beli semacam ini yang mesti dilakukan terlebih dahulu hewan tersebut bersih dari tulang. Sehingga ya boleh ditukar dengan daging. Jika terjadi kelebihan takaran dan timbangan, maka terjadilah riba fadl. Contoh jual beli kambing yang masih hidup, kambing yang bersih. Dari Sa'id Al-Musayyib, dia berkata, Anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha an ba'il lahm bil hayawan. Nabi SAW melarang menjual daging dengan binatang hidup. Boleh. Al-Baghawi mengatakan bahwa hadis Ibnu Musayyib tersebut mursal, namun dikuatkan dengan amalan sahabat. Imam Syafi'i sendiri menganggap hasan hadis mursal dari Sa'id Al-Musayyib. Yang keempat, yang dilarang, dan ini yang tadi disinggung, yaitu jual beli kredit lewat pihak ketiga, no leasing. Nah, kita jual belinya sama dealer motor A gitu. Tapi kita membayarnya ke lembaga pembiayaan. Nah, maka ini bagian dari kredit segitiga. Jual beli kredit hukum asalnya boleh selama tidak melakukan hal yang dilarang. Namun perlu diperhatikan bahwa kebolehan jual beli kredit harus melihat beberapa kriteria. Ya, jika tidak diperhatikan maka orang akan terjatuh dalam riba. Kriteria pertama, orang yang barang yang dikreditkan sudah jadi milik penjual. Dalam hal ini kalau bank ya bank, kalau dealer ya dealer. Jika contohnya adalah kredit mobil, dalam kondisi seperti ini si pembeli boleh membeli mobil tadi secara kredit dengan harga yang sudah ditentukan tanpa adanya denda. Jika mengalami keterlambatan, antara pembeli dan penjual sepakat kapan melakukan pembayaran apakah setiap bulan atau semacam itu. Dalam hal ini ada angsuran di muka dan sisanya dibayar di belakang. Jadi barangnya harus dimiliki sama jual. Kita beli kemana nih? Ke bank ya. Banknya harus punya barang itu. Beli dulu sama bank, baru diserahkan kepada yang nyari mobil. Atau kalau itu dealer ya kita punya dealer, kita beli dari dealer, bukan dari pembiayaan. Kita nyicil kemana? Ya ke dealer. Itu boleh. Terus kalau terlambat nggak ada denda. Kalau ada denda nanti kena riba nasi'ah lagi. Kemudian yang kedua, barang tersebut bukan menjadi milik si penjual, namun menjadi milik pihak ketiga. Artinya kalau ini bukan barangnya si bank, tapi barangnya si lembaga pembiayaan, bisa juga gitu. Teknisnya gimana? Si pembeli minta bank untuk membelikan barang tersebut. Lalu si pembeli melakukan kesepakatan dengan pihak bank bahwa ia akan beli barang tersebut dari bank. Namun dengan syarat kepemilikan barang sudah ada pada bank, bukan lagi pada pihak ketiga. Sehingga yang menjamin kerusakan dan lain-lain bukan lagi pihak ketiga. Maka pada saat ini si pembeli boleh melakukan transaksi jual beli tersebut dari bank dengan kesepakatan harga. Jadi kalau kita belinya di bank, ya harus punya bank. Kita belinya di FIF, ya harus punya FIF gitu. Jangan sampai kemudian belinya di dealer, kemudian nyicilnya di FIF. Namun sekali lagi jual beli bentuk ini harus memenuhi dua syarat. Satu, harganya jelas di antara kedua belah pihak. Jadi kalau jual beli kredit itu pengen sah, maka di depan harus jelas. Ini jane piro to regane. Iki tunai aku tuku 100, karena rembuk bayar selama setahun gitu kan. Nah, maka silakan dibayar. 120 itu tadi kamu cicil sama setahun, berarti setiap bulan 10 juta kamu store. Walau ada tambahan dari harga beli bank dari pihak ketiga. Kemudian tidak ada denda jika ada keterlambatan angsur. Jika salah satu dua syarat tersebut tidak
dipenuhi, maka akan terjerumus pada pelanggaran. Pertama, boleh jadi membeli sesuatu yang belum diserah terimakan secara sempurna. Artinya belum dimiliki namun sudah dijual. Artinya banknya nggak beli mobilnya tapi langsung jualan mobil. Ini nggak boleh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu." Barang siapa membeli bahan makanan, maka jangan ia menjualnya kembali hingga ia selesai menerimanya. Nah, kamu beli jeruk, jeruknya belum mbok pegang, terus kamu ketemu orang tukunan jerukku, padahal jerukmu masih di pedagang jeruk, ya ini nggak boleh. Gitu. Begitu pula gabah, kan suka gitu. Jadi, apa namanya, tengkulak, tukang nebas gabah itu loh. Datang ke sawah-sawahnya, tak DP sejuta, sejuta, gitu kan. Gabahnya masih di sawah. Dia nyari musuhnya, dia nyari lawannya, nyari temennya. Weh, gue butuh butuh gabah. Nih, saya udah bayarin ke sini, sini, sini. Gitu. Bayarono ke saya nih. Gak usah oke-oke lah. DP ku ning mereka 1 juta, kamu kasih saya DP, kasih saya duit 2 juta, nanti barang-barang itu punya kamu semua. Gitu. Gak boleh. Gitu. Ini kalau nggak belajar kamu nggak paham ini. Maksudnya kalau kamu tiba-tiba merasa itu ada peluang, terus buat lakoni, padahal itu haram. Padahal nggak nyolong ya, duit-duit juga, duit-duitmu juga. Gitu. Tapi karena transaksinya cacat, akhirnya apa? Harta yang mau dapatkan ya nggak halal. Ya, jadi nggak selalu haram itu karena nyuri, karena korupsi, ya. Tapi karena nggak paham tentang teknis juga sama bisa jadi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kunna fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabta'u ta'am fa yab'asu alaina man ya'muruna bintiqalihi. Kami dulu ya tahu membeli bahan makanan, lalu seorang diutus kepada kami gitu kan. Nah, dia disuruh untuk memerintahkan kami agar memindahkan barang makanan tadi yang sudah dibeli. Ya. Minal makani ila minal makanil ladzi minal makanil ladib ta'nahu fihi. Memindahkan dari tempat di mana kami beli ila makanin siwahu qabla an-nabi'a, kepada tempat yang apa namanya lain sebelum kami menjualnya kembali. Artinya kalau kita mau menjual barang itu, bayar dulu bahwa barangnya pindahin, silakan jual itu loh. Jangan kemudian belum mbok pindahin udah mbok jual beli. Atau bisa jadi terjerumus dalam riba karena bentuknya sama dengan mengutangkan mobil pada pembeli lalu mengeruk keuntungan dari. Padahal warung lama berijma sepakat akan haramnya keuntungan bersyarat yang diambil dari utang piutang. Kemudian yang kelima, contoh jual beli riba. Biro ini, bentar ya, cek dulu. Hanya 56. Baik, contoh yang kelima yaitu jual beli utang dengan utang. Ada utang, mbok beli atau mbok jual utang itu. Bentuknya adalah seorang membeli sesuatu pada yang lain dengan tempo, namun barang tersebut belum diserahkan. Ketika jatuh tempo barang dipesan pun belum jadi. Ketika si pembeli berkata, jualkan barang tersebut padaku hingga waktu tertentu dan aku akan memberikan tambah. Jual belinya belum terjadi, namun belum ada takobut, serah terima. Bentuk jual beli adalah menjual sesuatu yang belum ada dengan sesuatu yang belum ada. Dan di sana ada riba karena ada tambahan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kali'i bil kali'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli utang dengan utang. Hadis ini dhaif, namun makna hadis ini benar dan sepakati oleh para ulama. Karena sebab inilah dalam jual beli saham, uang dulu baru barang, berlaku aturan uang secara utuh diserahkan di muka, tidak boleh ada yang tertunda. Ini contohnya masih kurang pas ya. Jadi kadang tuh ada orang yang kemudian gini, apa namanya, Angga ngutangin ke
apa namanya Yahya 1 juta. Nah, Yahya harusnya kan kemudian bayar ke Angga nih 1 juta, nyicil 100, 100, 100. Nah, karena karena si apa namanya Yahya butuh duit lagi gitu kan. Butuh duit lagi. Nah, maka Yahya ngomong sama Fajar. Mas Fajar, aku tuh harusnya ngelunasi utangnya Mas Angga. Tapi kemudian aku nggak punya duit. Gitu. Tolong kamu lunasi. Gitu. Utangku ke Angga itu 1 juta. Kamu lunasi 1 juta. Nanti aku bayar ke kamu 1,2 juta. Jadi ini hampir mirip kayak jual beli tawaruk. Tadi kok tawaruk ada barang. Ini nggak ada barangnya sama sekali. Utang dijual dengan utang. Jadi Yahya punya utang, diutangkan lagi ke apa namanya Fajar itu. Jadi Fajar bayar utangnya Angga 1 juta, tapi Yahya nyaurnya ke Fajar 1,2 juta atau 1,3 juta. Ini haram. Ya. Yang boleh gimana? Yang boleh adalah kafalah itu. Fajar menanggung utangnya Yahya, dibayarnya podo 1 juta, nanti Yahya bayar ke Fajar 1 juta. Itu boleh. Terus utangnya itu tak lunasinya. Nah, nanti orang yang kita lunasi ini bayar ke kita dengan sesuai dengan yang kita bayar. Artinya apa? Pakai barang itu yang tawaruk tadi boleh. Kalau nggak ada barang, maka ini murni utang, ditukar utang nggak boleh, haram. Allah Ta'ala. Kemudian yang keenam, jual beli emas secara kredit. Jual beli emas secara kredit. Apakah boleh menukar emas dengan uang yang dibayar secara kredit sebagaimana membeli barang lain? Kalau kredit motor boleh, kredit HP boleh, gitu. Dengan catatan harga disepakati di depan ya. Kemudian nggak terjadi perubahan di tengah-tengah jalan. Gitu. Atau harus dengan tunai di majelis tanpa menunda pembayaran sedikit pun. Apa dalil yang membolehkan dan tidaknya? Ini pertanyaan. Jawabannya, tidak boleh menukar emas dengan uang. Emas ditukar dengan uang, walaupun keduanya tidak sama jenis kecuali dengan syarat harus tunai dalam satu majelis. Jadi kalau kamu mau nukar emas dengan uang, berarti kan tuku emas nih. Maka syaratnya, karena ini dua-duanya barang ribawi, ya toh, emas dan uang ini dua-duanya barang ribawi, tapi nggak sejenis, beda jenis, maka harus dalam satu majelis dan tunai. Gitu. Artinya satu majelis itu ya jangan beda tempat, kemudian bayarnya tunai. Gitu. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjelaskan barang-barang yang termasuk riba dalam sabdanya, Fa idah talafat hadil asnaf, fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kalau jenisnya beda, maka silakan terserah kamu jual. Takarannya seperti apa, ukurannya seperti apa, tapi syaratnya tunai. Ini fatwa dari Lembaga Fatwa Saudi Arabia. Kemudian yang ketujuh, jual beli emas via internet, online, jual beli emas online. Maka syarat yang nggak bisa ditawar yaitu apa? Syarat yang diberikan dalam Islam dalam jual beli emas atau dikenal dengan istilah sorf tidak bisa ditawar-tawar yaitu satu, jika emas ditukar dengan emas, artinya barangnya sama. Maka syarat harus dipenuhi yad dan biyadin tunai dan mislan bimislin timbangannya sama. Bisa nggak? Nggak bisa lah. Kenapa? Ya karena yad dan biyadin nggak mungkin. Gitu. Biasanya kan transfer, barang satunya dikirim kan. Kemudian jika emas ditukar dengan uang, maka syaratnya harus yad dan biyadin tunai. Meskipun beda timbangan, ini juga nggak mungkin bisa. Maka perlu dipahami bahwa uang dan emas memiliki ilah yang sama, yaitu alat untuk jual beli dan sebagai alat ukur nilai harta benda lainnya. Namun kedua jenisnya beda. Cara di atas disebutkan dalam hadis sebagai berikut: ad-dhahabu bil dhahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil birri was sa'iru bis sa'iri was tamru wa tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin yadan bi yadin wa man zada aw istazada faqad arba al akharu wal mu'ti wa apa al akhidu wal mu'ti fihi sawa. Tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, gitu kan? Gandum halus dengan gandum halus, gandum kasar dengan gandum kasar, kurma dengan kurma, garam dengan garam, itu harus sama timbangannya, kemudian tunai. Siapa yang menambahi atau minta tambah, maka dia sudah melakukan riba. Orang yang mengambil riba atau orang yang memberikan riba sama saja pelaku dosa.
Hadis yang lain yang mirip dengan itu ad-dhahabu bid-dhahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri was-sa'iru bis-sa'iri wa tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin sawaan bi sawain yadan bi yadin fa idza ikhtalafat hadhil asnaf wa bi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin. Jika emas dijual emas, perak jual perak, gandum jual gandum gitu kan. Ya, kemudian kurma tukar dengan kurma, garam tukar dengan garam, maka timbangannya harus sama. Ketika jenisnya sama, maka sawaan bisawaan timbangannya harus sama dan tunai. Kalau ikhtalafat hadil asna beda, perak tukar emas, perak tukar gandum, gandum tukar kurma, kurma tukar garam misal gitu, maka fabi'u kaifa syi'tum, sak karepmu timbangannya terserah kamu ya. Idza kana yadan biyadin. Tapi syaratnya harus tunai. Sehingga apa? Jual beli emas via internet menurut Syekh Sholih Al-Munajjid, beliau masih hidup, bidullah, beliau berpendapat, aku merasa pembelian emas melalui internet tidak memenuhi syarat yadan biyadin, yaitu tunai. Karena emas tersebut dibeli dengan mentransfer jumlah uang, lalu emas tersebut dikirim setelah beberapa waktu. Jika demikian, jual beli seperti ini hukumnya haram. Ya. Haram ya, jual beli emas secara online. Kemudian dalam fatwa Islam Web disebutkan bahwasanya kecuali emas dan perak, keduanya tidak boleh dibeli via internet karena transaksi via internet tidak memenuhi syarat penyerahan secara langsung kepada pembeli kecuali setelah beberapa waktu lamanya. Padahal telah diketahui bahwa emas dan perak tidaklah boleh dibeli dengan suatu mata uang selain dengan jalan yadan biyadin atau tunai. Jadi transaksi seperti ini yang di dalamnya tidak ada penyerahan emas secara tunai dalam majelis akad tidak diperbolehkan. Nah, enaknya marketplace sekarang itu udah memfasilitasi COD. Jadi kamu kalau mau beli emas pakai yang COD. Kamu beli order, ning kamu aja ngomong sama apa sing nggawa barange kuwi mas wah digondol gitu. Ya. Jadi begitu nyampe atau berapa Mas? Ini tagihannya 2 juta, bayar 2 juta masih mbok terima. Bisa. Ya. Jadi jangan kemudian ngomong nah ini Mas, tapi ketok ora ya? Mungkin ketok kali ya dengan aplikasi ini. Nah, saya nggak tahu yang dilihat sama pengirim itu apa gitu. Karena sampai didelok di situ kamu ternyata beli koin emas dinar gitu kan itu 4,25 gram toh ternyata belimu 50 biji ya jasa digondol gitu kan. Nah, kayak itu perlu dihati-hati juga. Ya, perlu dihati-hati. Intinya itu COD itu memfasilitasi ya secara syar'i enak sekarang. Karena memang nggak bisa dipungkiri loh ya. Kita muter toko-toko mahal, pas lihat online ada yang murah, bisa jadi gitu loh. Bisa jadi. Makanya banyak orang tuh ngerti aturan ini kemecer untuk tetap beli gitu. Nah, cuman dulu nggak ada gitu. Nekat gitu. Maka ini nggak boleh. Walau katanya emas tersebut disimpan di akun si pembeli, namun ini apa ini? Ini kontaknya via internet. Walau emas tersebut disimpan di akun si pembeli, namun kadang itu cuma klaim dari penjual dan tidak pernah dibuktikan kalau emas tersebut benar-benar ada dan tidak pernah diserah terimakan. Sehingga seharusnya setiap muslim menjauhi bentuk transaksi macam ini. Nah, ini ada contohnya tuh, yaitu transaksi emas yang ada di Pegadaian atau di bank. Jadi kamu menyerahkan duit, tapi kamu nggak dikasih emasnya. Katanya emasnya disimpan sama dia. Nah, ini nggak boleh. Bolehnya gimana? Pas kamu menyerahkan duit, kamu minta sama pegawainya, tolong tunjukkan barangnya. Nah, dia keluar tunjukkan, nih loh mas, Pak. Nomor seri sekian tertulis di nota atau di apalah yang kita dikasih, serinya sama. Ya udah, dia mau simpan silakan, kita pulang bawa sertifikat. Tapi kalau cuman kita setor terus kita dikasih sertifikat, itu nggak boleh lagi. Ya, di bank itu suka kayak gitu. Makanya saya pernah iseng ditawari itu sama bank, terus saya bilang, itu masih beneran ada? Ada Pak, serius ini. Nanti bisa nunjukin, bisa Pak. Ya udah kalau memang bisa ya aman berarti. Tapi kalau dia nggak bisa nunjukin cuma sertifikat toh, nah ini berarti dia main riba di situ, nggak boleh. Masalah syarat dalam money changer, di tukar menukar uang ya. Mau haji, mau piknik gitu kan ke luar negeri atau mau ada dinas ke luar negeri, butuh duit mata uang luar kan, duit kita nggak payu misal gitu kan, harus tuker gitu kan.
maka ke money changer atau ke bank. Money changer itu ya bisa perusahaan sendiri sebagai money changer atau di bank kamu tuker juga bisa, sama aja. Sudah diketahui bahwa mata uang kertas saat ini sudah menjadi sesuatu yang berharga dan menggantikan posisi emas dan perak dalam transaksi. Uang kertas lebih mudah disimpan dan dibawa. Namun perlu dipahami bahwa nilai uang kertas tersebut tidaklah dilihat dari bendanya itu, namun dilihat dari nominal yang bukan bagian dari benda itu. Jadi kayaknya kertas secuil gitu kan, tapi tulisannya 100.000. Padahal kertas beneran 100.000 ya nggak segitu, harusnya serem atau 2 rem atau 3 rem mungkin gitu kan. Maka ya Majelis Al-Majma' Al-Fiqih mengatakan bahwa uang kertas itu ada banyak macam, tergantung pada mata uang yang dikeluarkan oleh tiap negara. Ada yang memakai mata uang Junai, ini nama mata uang ya. Ada yang pakai rial, ada yang dolar. Junai saya nggak tahu mata uang mana. Ngetok-ngetok kene. Sopo nih mung ning kerugi. Dan pada mata uang ini berlaku hukum riba. Sama halnya dengan emas, perak yang berlaku juga hukum riba. Aturan dalam penukaran barter barang ribawi yaitu apa? Tadi kaidahnya. Ad-dahabu bid-dahabi wal fiddatu bil fiddati dan seterusnya. Ya, maka sini nggak boleh ada tambahan dan harus tunai gitu kan. Hadisnya sama dengan yang di atas. Maka para ulama telah menyepakati bahwa keenam komoditas yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma, garam disebut sebagai barang komoditi ribawi dalam hadis. Sehingga 6 komoditas tersebut boleh diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi syarat. Dari keenam komoditas ribawi dapat kita kelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok pertama emas dan perak, kelompok kedua adalah kurma, gandum, syair, dan garam. Jika jenis kelompok pertama dibarter, yaitu emas dengan emas, maka harus tunai dan apa sama gitu loh. Duit $100 mau ditukar dengan duit $100 pecahan, ya tetap harus sama, totalnya $100. Tukarnya sama rupiah, maka ini bisa dianggap beda, terserah bebas, yang penting tunai. Jika syaratnya nggak dipenuhi, maka ini riba fadl. Nah, jika komoditas di atas berbeda jenis barter, namun masih dalam satu kelompok, misalnya emas dan perak, emas perak, kurma gandum, dan seterusnya, maka bisa ditukar bebas, atau yang penting tunai. Ya. Jika beda jenis di barter, ya, misal emas ditukar dengan apa namanya beras dan seterusnya, itu bebas juga, yang penting tunai. Emas dengan kurma, maka tidak ada syarat, malah tidak ada syarat. Boleh tidak kontan dan boleh berbeda timbangan. Jadi ngutang boleh. Ya. Jadi kalau masih dalam satu kelompok gitu kan, ya, yaitu contohnya di sini emas ditukar dengan perak, maka harus tunai. Terus garam ditukar dengan gandum harus tunai. Timbangannya bebas. Tapi kalau udah emas ditukar dengan gandum, ini bahkan di sini ditulis nggak kontan juga nggak apa-apa, di kredit juga nggak apa-apa. Ya, tapi dengan catatan disepakati harganya di awal ya. Disepakati harganya di awal. Nah, masalah di money changer apa? Aturan yang berlaku di atas dapat kita terapkan dalam penukaran mata uang atau money changer. Jika mata uangnya sejenis, semisal 10.000, ingin ditukar dengan 1.000, maka syaratnya tunai dan jumlahnya sama. Nggak boleh pecahan 1.000 dikurangi. Jadi 100.000 biasanya kalau pas Idul Fitri itu 100.000 tukar 5.000-an, dapatnya 95.000. Berarti kan dia motong 5%. Maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, jika mata uang beda jenis, yaitu 1.000 real ditukar dengan 22.500.000. Nah, ini kan berarti beda tuh, real sama rupiah. Maka satu syaratnya harus tunai. Ya, nggak boleh ada yang diserahkan terlambat ketika akad. Nah, perjanjiannya 2,5 ya 2,5. Oh, 1.000 realnya sama Yahya kita tukar 2,5 juta. Ya Yahya harus siapkan 2,5 juta. Ternyata nanti sama Fajar tak tukar 3 juta, nggak apa-apa. Beda orang, beda nominal, nggak apa-apa. Gitu. Nah, terus sehingga dari sini tidak dibenarkan jika seorang ingin mengirim uang real dan diterima dalam bentuk rupiah di Indonesia. Caranya, uang real tersebut jika ditransfer ditukar lebih dulu ke mata uang rupiah, baru ditransfer ke Indonesia. Jadi kalau kamu punya saudara atau punya keluarga yang kerja di luar negeri, misal mau utangi, nilai duitnya mas, yo tak transfer yo real, jangan mau, gitu. Karena ya kamu harus terimanya rupiah kan di sini. Karena aturan di Indonesia kalau nggak salah tuh transaksi-transaksi harus dalam bentuk mata uang rupiah. Jadi kamu terimanya rupiah, nggak mau.
Ya, yang benar gimana? Yang benar ya di sana suruh konversi ke rupiah. Ini kok dirupiahkan berapa ini yang cash transfer. Ini masuknya dari sana rupiah, keluar dari sini ya rupiah. Atau kalau ditransfer dari sana bentuknya real, ngambilnya di sini ya real. Gitu. Maka Ibnu Qudamah berkata, penukaran mata uang disyaratkan harus tunai dan diserahkan dalam satu majelis, dan ini adalah syarat sah yang tidak ada khilaf di antara para ulama. Ibnu Munzir berkata, para ulama yang telah kami ketahui sepakat bahwa orang yang ingin menukarkan mata uang, jika mereka berpisah sebelum menyerahkan mata uang tersebut, maka akadnya rusak. Wallahu ta'ala alam, ya ini akhir dari bab pembahasan transaksi jual beli yang dilarang, yang kedua yaitu riba. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.